Hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon dan langsung aja ya, mari kita bahas laptop terbaru nih dari Asus. Ini adalah Asus ZenBook Flip UX 363. Sesuai dengan namanya ya, laptop ini bisa kita flip seperti ini, punya performanya kencang dan punya kualitas layar yang bagus banget. Oke, sekarang mari kita bahas yang penting-penting dari Asus ZenBook Flip UX 3 Asus ZenBook Flip 13 UX 363. Let's go! Oke, baik. Hal yang penting pertama adalah desainnya yang ringkas. Laptop ini memang ditujukan untuk orang-orang yang punya mobilitas yang tinggi, gampang dibawa kerja di mana saja. Selain punya desain yang premium, bisa dilihat ya, bodi laptop ini tuh, tipis banget coy. Ketebalannya ini cuma 11,9 mm. Dan beratnya aja cuma 1,3 kg. Selama gua pakai, laptop ini gampang masuk tas yang ukurannya kecil. Jadi kemanapun gua pergi, bawa laptop ini nggak berasa berat, apalagi pegel di pundak. Sebenarnya laptop ini tuh bukan yang paling tipis. Tapi enaknya nih, menurut gua, sudah tipis, sebenarnya ini udah tipis sih menurut gue ya, sudah tipis dan dilengkapi juga dengan konektivitas yang terbilang lengkap. Ada port HDMI, ada 2 buah USB Type-C, dan ada port USB 3.2. Dan di paket pembeliannya kita dapat konektor Ethernet ya, seperti ini, dan konektor audio combo jack. Kenapa gue bilang laptop ini tuh lengkap portnya ya? Karena jujur ini tuh sesuai dengan kebutuhan gue. Jadi kalau misalnya gue butuh presentasi, sudah ada port HDMI. Kemudian kalau misalnya gua butuh transfer data menggunakan flash drive atau flash disk, udah ada port USB 3.2. Dan kalau misalnya gua mau transfer ya, gua hobi foto-foto juga dari kamera, gua transfer dari kamera gua SD card menggunakan adapter yang udah support USB Type-C juga. Jadi ini lengkap banget. Dan kalau misalnya ditanya nggak ada port jack audio, nanti gimana dengerin musiknya? Jujur gua memang selama gua punya laptop gitu ya, gua nggak pernah pakai jarang banget pakai headset, kecuali kalau di rumah. Gue lebih pakai TWS, jadi ya tinggal dikonekin aja kan lewat Bluetooth. Kalau kita buka, laptopnya ini tuh punya desain 360 ergolift hinge yang dapat membuat posisi mengetik menjadi lebih ergonomis. Untuk urusan ngetik, udah deh percaya ya, ZenBook mah enak banget kok buat dipakai ngetik lama-lama, enak banget. Tinggal sekarang tuh sesuaikan saja, ukuran 13 inci seperti ini nih, apakah cocok untuk tangan kalian? Kekecilan atau enggak, karena jujur buat gua sendiri aja, jujur ini gua ngerasa kekecilan, cuman ini bisa dikompromiin ya, karena untuk urusan darurat gua bawa laptop ini kemana-mana, kecil, tipis, ringan, dan layarnya bisa di flip ya, jadi ini tuh jauh lebih fleksibel, jadi enak lah dibawa kemana-mana gitu. Kemudian yang penting berikutnya adalah layarnya yang punya kualitas bagus banget. Kalau menurut gue ya, ini di kelas ini udah bagus banget layarnya. Layarnya ini punya ukuran 13,3 inci, sudah touchscreen ya, menggunakan panelnya ini OLED nih, panelnya OLED, resolusinya ini Full HD dengan color gamutnya ini nih, color gamutnya 100% DCI-P3, 133% sRGB dan sudah Pantone Validate, dan pastinya juga sudah bersertifikat TUV Lanolin, yang artinya dapat menjaga kesehatan mata penggunanya. Layarnya ini menurut gua terbaik di kelasnya, akurasi warnanya bagus banget, warna hitam tuh beneran hitam banget, kontras warnanya juga lebih baik ya, dan layarnya juga sudah mendukung HDR yang bisa menampilkan detail gambar jauh lebih baik karena punya dynamic range yang luas. Kemudian layarnya ini tuh fleksibel ya, jadi bisa kita puter nih, bisa kita flip untuk dijadikan mode tablet. Layarnya ini bisa kita gunakan layaknya kanvas digital. Dan gak lupa ya, biar lengkap, layarnya ini juga sudah mendukung stylus yang kita dapetin di paket penjualannya. Layarnya ini mendukung stylus dengan 4096 pressure level ya. Jadi melukis di layarnya ini dijamin bakalan nyaman. Melihat dari color gamutnya dan stylus, layarnya ini tuh cocok banget buat kalian yang punya pekerjaan dengan kebutuhan akurasi warna yang baik. Misalnya fotografer, komikus, ilustrator, ya dan lain-lain. Mengedit foto di layarnya ini akan menghasilkan warna yang akurat karena sudah 100% DCI-P3, 133% sRGB. Mainin warna atau color grading ketika ngedit video, warnanya akan sangat akurat. Gue coba nih iseng-iseng ngegambar di layarnya ini, dan jujur ini enak banget. Kalau tekanan kita rendah, garis yang dihasilkannya juga jadi nggak tebel gitu ya. Tapi kalau gue coba teken agak keras gitu ya, garis yang gue gambar juga jadi tebel.
Ini berarti Fraser levelnya ini bekerja dengan baik. Dan bagusnya nih, layarnya ini tuh tidak sensitif dengan telapak tangan ketika menggambar di atasnya. Jadi ini bisa menghindari banyaknya kesalahan atau ketidaksengajaan kecoret-coret. Nah, mumpung masih ngomongin layar, di atasnya ini ada webcam dengan teknologi infrared camera tuning yang membuat kamera inframerah pada laptop ini bisa menampilkan gambar dengan baik. Kamera inframerah di laptop ini juga berfungsi untuk fitur keamanan. Didukung Windows Hello, kameranya ini bisa mendeteksi wajah pengguna secara presisi, bahkan dalam kondisi kurang cahaya. Dengan Windows Hello, kita nggak perlu lagi mengetik password karena lebih cepat dan aman menggunakan pemindai wajah. Selain hadirnya teknologi kamera inframerah, laptop ini juga dilengkapi dengan array microphone dengan teknologi AI noise cancelling. Fitur ini berperan penting ya kalau kalian sering melakukan video conference. Selain gambar yang dihasilkan bagus, teknologi mikrofonnya juga bisa meredam suara bising di sekitar, sehingga akan memperjelas suara kita yang sedang berada di depan laptop. Kemudian yang penting berikutnya tentu performanya. Jadi walaupun laptop ini kecil, ringan, tipis, tapi soal performa jangan diremehkan guys, oke? Jangan meremehkan nih kecil-kecil gini ya. Untuk varian yang gua pakai ini menggunakan prosesor terbaru dari Intel generasi 11, Intel Core i7, dengan GPU-nya ini Intel Iris Xe grafis, RAM-nya ini 16 GB, storage-nya ini 1 TB, sudah Wi-Fi 6 juga, dan harganya ini Rp22.999.000. Melihat dari hasil benchmark-nya, laptop ini punya performa yang gesit dan powerful untuk sebuah Ultrabook convertible yang sangat tipis ya. Laptop ini gue gunakan selain untuk ngetik script, gue gunakan juga untuk edit foto, bikin thumbnail video ya menggunakan Photoshop, dan malah gue juga cukup sering mengedit video di laptop ini. Untuk kebutuhan gue ngedit video ya, yang standar-standar aja selama ini gue pakai ngedit untuk video YouTube, standar banget nih, cuma cut to cut, kemudian kasih transisi, kemudian gue kasih teks juga, kemudian gue color grading sedikit-sedikit, terus terakhir gue tambahin musik. Laptop ini sudah sangat bisa gue andalkan. Kalau diperhatikan, di sini tuh ada tulisan dengan label Intel Evo Platform. Yang artinya, kalau laptop sudah punya label seperti ini, berarti laptopnya ini tuh mampu bekerja secara responsif atau punya performa yang tinggi, kemudian dilengkapi dengan grafis yang bagus, kemudian sudah Wi-Fi 6 juga, dan Thunderbolt 4 juga, serta punya daya tahan baterai yang sangat panjang. Dalam pengujian menggunakan aplikasi PCMark, laptop ini tuh bisa bertahan sekitar 15 jaman. Ini tuh berarti kalau misalnya kalian kerja kantoran 8 jam, berarti laptop ini tuh cuma perlu dicas 1 kali buat nemenin kalian kerja selama 8 jam. Cakep kan? Oke, paling itu saja kali ya video kali ini. Semoga menjawab pertanyaan apa sih bang yang penting-pentingnya aja gitu dari Asus ZenBook Flip 13 ini. Semoga menjawab ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik dan mau beli, langsung aja klik link di kolom deskripsi. Dan gue juga nih mau ngasih info ke kalian nih. Jadi sekarang tuh lagi ada program Incredible Reward Program ya buat kalian yang sudah membeli produk Asus di e-commerce. Jangan lupa untuk review produknya yang sudah kalian beli di e-commerce tersebut dan klaim hadiahnya. Kalau review kalian memenuhi syarat, kalian bisa dapetin voucher Rp100.000. Pokoknya info lengkapnya udah gua taruh di kolom deskripsi semuanya. Langsung cek ya, oke, langsung cek, oke? Oke, gua pamit, semoga bermanfaat video ini ya. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye.